Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabinya Allah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana telah terjadi biman kana qablakum, pada orang yang sebelum kalian, rajulun seorang laki-laki, qatala tis'aw wa tis'ina nafsan, yang dia telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala, maka dia bertanya, an a'lami ahlil ardi, mengenai siapakah penduduk bumi yang paling alim. Fadulla ala rahibin, maka dia ditunjukkan atas seorang pendeta. Fa'atahu, maka dia datang pada pendeta tersebut. Faqal, maka laki-laki yang telah membunuh 99 orang tadi mengatakan, innahu, bahwasanya dia qatala tis'ata wa tis'i nafsan, telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah dia masih diterima taubatnya? Lahu itu hal min taubatin lahu, apakah masih ada taubat manfaat untuk dia? Kalau terjemah bebas ya kurang lebihnya, apakah dia masih diterima taubatnya? Faqala, maka si rahib itu mengatakan, la, tidak diterima. Faqatalahu, maka laki-laki itu pun langsung membunuh si pendeta itu. Fakamala bihil mi'ata, maka dia telah menyempurnakan bihi dengan membunuh si pendeta itu al-mi'ata, jumlah 100 yang telah dia bunuh. Tsumma sa'ala, kemudian dia tanya lagi, an a'lami ahlil ardi, mengenai paling alimnya penduduk bumi. Fadulla ala rajulin alimin, maka dia ditunjukkan atas seorang laki-laki yang alim. Akhirnya rahib yang dibunuh tadi ahli ibadah, tapi kealimannya tidak disebutkan di sini. Maka menunjukkan dia tidak bersifat dengan kealiman, disifat dengan ibadah. Maka akhirnya arahannya tidak tepat. Dia menggunakan perasaannya untuk mengarahkan. Karena menurut perasaan kita itu orang tuh bunuh satu orang aja dosanya sudah banyaknya pol kan. Apalagi 2, apalagi 3. Kalau kita ngukur orang itu dengan ukuran kita, dia membunuh keluarga kita 1, kita sudah enggak terima. Bagaimana kalau lebih? Bagaimana kalau keluarganya orang? Bagaimana kalau sampai 99 orang? Ora diterima pokoknya. Nah, tapi kalau orang itu berilmu, maka ilmu dia membimbing dia untuk bersikap dan berfatwa yang seharusnya, yang benar. Karena perasaan kita ini kadang benar, kadang salah. Seperti namanya santri mimpi sudah walimahan. Perasaannya benar-benar seperti terjadi, benar-benar Masya Allah, itu benar-benar terjadi. Saya bangun pun mandi, benar-benar terjadi. Begitu bangun istrinya enggak ada. Ternyata kan perasaan. Maka perasaan itu diatur dengan ilmu. Faqal, maka laki-laki yang telah membunuh 100 orang tadi mengatakan, innahu, sesungguhnya dia qatala mi'ata nafsin, telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah masih ada taubat yang manfaat untuk dia? Apakah dia masih akan diterima taubatnya?
Faqal, maka si alim tadi mengatakan, na'am, iya. Man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi antara dia dan antara tobat? Kalau memang tobat beneran, nggak ada yang bisa menghalangi. Semua orang nggak setuju, Allah nerima tobatnya kok, istilahnya gitu itu. Siapa yang berhak untuk menghalangi dia? Nggak ada. Ingtalik, pergilah kamu ila ardi kadza wa kadza, ke bumi yang begini-begini sifatnya. Kamu pergilah ke satu daerah sana. Yang diantara sifatnya daerah tersebut, fa inna biha unasan ya'budunallah. Maka sesungguhnya di daerah tersebut ada sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, maka beribadahlah kepada Allah ma'hum, bersama orang-orang tersebut. Wala tarji' ila ardik, dan janganlah kamu pulang ke daerahmu. Beliau memberikan arahan, kalau pengen tobat beneran, kamu gabung ke tempatnya orang-orang soleh sana. Ibadah dengan mereka, nggak usah pulang, nggak usah pulang. Ini satu isyarat bahwa sering orang itu sudah niat tobat, tetapi dia nggak meninggalkan lingkungannya, tidak meninggalkan daerahnya, akhirnya balik lagi. Bahkan kalau perlu belum sempat taubat, dia mati dalam keadaan terkontaminasi atau terpengaruh dengan keburukan yang di daerahnya. Fa innaha, maka sungguhnya daerahmu, bumimu itu ardusuin, bumi yang penduduknya jelek. Bumi yang buruk maksudnya bumi yang amalan penduduknya buruk. Fangtalaqa, maka laki-laki yang ingin bertobat tadi pergi. Hatta idza nasafat tariq, sehingga ketika dia di pertengahan jalan, atahul mautu, kematian telah datang kepada dia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka telah bertikai fihi, mengenai laki-laki itu, malaikat-malaikat bagian menyayangi dan malaikat-malaikat bagian nyiksa. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat-malaikat bagian sayang mengatakan, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia telah datang dalam kondisi bertaubat. Dia menghadap dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, malaikat-malaikat bagian siksa mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia yang kamu bela itu belum pernah mengerjakan kebaikan sama sekali, baru niat tok dan berangkat, belum kelihatan kebaikannya. Fa'atahu malakun fi surati rajulin adamiyyin faja'aluhu bainahum. Maka datang kepada mereka yang sedang bertikai tadi seorang malaikat yang menyerupai seorang laki-laki dari kalangan manusia. Maka para malaikat yang sedang bertikai tadi menjadikan laki-laki itu bainahum, untuk menjadi pemutus antara mereka. Kamu aja yang mutusi ini bagaimana? Malaikat rahmat apa malaikat azab ini yang berhak untuk membawa si jenazah ini? Faqal, maka malaikat yang menyerupai seorang laki-laki dari manusia tadi mengatakan, qisu ma bainal ardain, ukurlah oleh kalian jarak antara dua bumi ini, bumi yang telah dia tinggalkan dan bumi yang akan dia datangi. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Maka kepada mana dari kedua daerah itu, kedua bumi itu, adanya laki-laki yang mati tadi lebih dekat, maka yang lebih dekat itu lahu adalah yang untuk dia. Kalau yang paling dekat adalah bumi yang tempatnya orang ahli ibadah, maka hukumnya adalah dia termasuk orang yang layak disayang oleh Allah. Kalau ternyata yang ditinggalkan daerah buruk tadi masih lebih dekat, maka dia masih belum layak untuk mendapat rahmatnya Allah, tetap mendapatkan siksa. Faqasu, maka para malaikat pun mengukur. Fawajaduhu, maka para malaikat menemukan si laki-laki yang mati tadi, adna ilal ardil lati arad, lebih dekat kepada bumi yang dia menginginkannya, bumi tempat dia mau bertaubat, bergabung dengan orang-orang soleh di sana.
faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat-malaikat bagian rahmat membawa si laki-laki tersebut untuk diterima tobatnya oleh Allah, untuk disayang oleh Allah. Padahal aslinya itu bumi yang mau dia datangi itu dalam riwayat yang akan datang itu sebetulnya lebih jauh, karena sayangnya Allah kepada orang yang telah niat taubat sungguh-sungguh dan dia sudah dalam perjalanan untuk mempraktekkan kesungguhannya tadi. Allah perintahkan bumi supaya menjadi yang paling dekat adalah yang sedang dituju, bukan yang telah ditinggal. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, fakana ilal qaryatis salihati aqra bi shibrin faj'ila min ahliha. Maka adanya laki-laki itu selepas diukur ke kampung yang baik lebih dekat dengan lebih 1 jengkal. Di jaraknya lebih dekat 1 jengkal dibanding kampung dia yang buruk itu. Faj'ila min ahliha, maka dia pun dijadikan termasuk bagian dari penduduk kampung yang solihah, yang layak untuk dirahmati oleh Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa auhallahu jalla jalaluhu ila hadhihi, Allah berfirman kepada bumi yang bagian ini, ang taba'adi, maksudnya bumi yang bagian ditinggal, bumi buruk itu, ang taba'adi, maksudnya firman-Nya Allah, taba'adi, menjauhlah kamu, wa ila hadhi, dan kepada bumi yang sedang dia tuju, ang taqarrabi, maksudnya firman-Nya Allah, taqarrabi, mendekatlah kamu. Waqal, dan Allah berfirman, atau laki-laki itu mengatakan, qisu ma bainahuma, hitunglah oleh kalian para malaikat, ukurlah oleh kalian para malaikat, ma bainahuma, jarak yang antara 2 bumi itu, bumi yang penduduknya soleh dan bumi yang penduduknya jelek. Fawujida ila hadhihi aqrab bisibrin, maka dia ditemukan kepada ini bumi yang penduduknya orang-orang soleh lebih dekat selisih 1 jengkal. Faghfir lahu, maka diampuni lahu untuk laki-laki yang telah berangkat tobat dan mati di jalan tadi. Ini satu penyemangatan yang luar biasa dari Allah, asalkan orang itu tobatnya sungguh-sungguh, maka apapun dosanya Allah akan maafkan dia. Maka Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang telah bertaubat meninggalkan dosa-dosanya, dia ini bagikan orang yang enggak punya dosa. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Ini dari segi pandangan husnudzon kepada umat. Jadi orang-orang yang telah bertaubat, kita harus baik sangka Allah telah menerima taubatnya, dia telah bersih seperti bayi. Tapi ada di sana urusan-urusan yang dalam arahan agama adalah perlu istikharah. Dalam arahan agama, walaupun kita husnudzon, kita perlu khudhu hidrakum, untuk berhati-hati. Maka orang-orang yang telah bertaubat, kita telah kenal taubatnya baik, itu kita husnudzon, dia sudah jadi bagian orang soleh, bagian orang yang diterima oleh Allah. Tetapi untuk bermuamalah, bertransaksi, atau mau kita jodohkan dia dengan keluarga kita, itu perlu istikharah ulang, karena babnya itu sudah berbeda. Kadang-kadang orang ini mencampur antara bab, akhirnya semrawut. Bab husnudzon dicampur dengan bab muamalat, dicampur dengan bab munakahat, akhirnya yang seharusnya ada kehati-hatian, dia ini mau menyerahkan keluarganya kepada seseorang yang akan merawatnya seumur-umur, maka tentu perlu istikharah berkali-kali sampai jelas langkahnya mau maju atau mundur atau mau bagaimana. Itu kurang lebihnya arahan sebagian ulama begitu, itu jangan dicampur-campur.
supaya kita ati kulladzi haqqin haqqahu, kita tunaikan setiap orang yang punya hak sesuai haknya. Orang yang dulu terkenal dengan pernah ada kepleset-kepleset urusan muamalat, untuk apa kita memasukkan diri dia untuk bermuamalat kepada dia, padahal yang lain yang telah kita kenal dari awal tidak ada masalah, malah kita tinggal, kita cari yang ada masalah. Tanpa menafikan orang-orang yang tobat, yang akhirnya jadi teman partner kita dalam muamalah, dalam berkeluarga, memang benar-benar jadi orang soleh, tanpa menafikan itu. Tetapi asas kehati-hatian dan asas istikharah dalam urusan munakahat, muamalat, jangan sampai kita lupakan. Ini urusannya akan jadi teman anak kita, teman keluarga kita seumur-umur hidup. Akan jadi teman untuk menghasilkan rezeki yang halal dengan kita. Maka perlu kehati-hatian biar kita tidak yang asalnya bisa husnudzon dengan orang beriman yang telah bertaubat, gara-gara kita enggak hati-hati, kita akhirnya malah suudzon kepada dia karena ternyata dia belum layak untuk mengulangi permasalahan yang sama. Dia ini soleh karena memang sudah putus dari urusan-urusan tersebut. Begitu dia terpancing lagi dalam urusan tersebut, ternyata belum bisa mengendalikan dirinya sebagaimana dulu dia diuji dalam hal-hal tersebut, belum bisa mengendalikan dirinya. Bisa dipahami ya? Ini penting ya. Maka sering dulu, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang hati-hati. Ada beberapa teman wali santri mau nikahkan dengan seseorang. Kita lihat orang itu baik, sudah taubat. Jadi kita kenal ini, orang ini mungkin cocoknya jadi teman dakwah, bukan jadi teman yang rawat anak kita. Waktu itu saya hadir, Pak Yuzar hadir, diberi masukan. Ini jadi teman yang dihusnudzoni aja, jangan dimasukkan hal-hal yang terlalu dekat begini gitu. Tapi dia nekat, akhirnya menikah, benar apa yang kita khawatirkan. Ternyata ada waktu-waktu mungkin otak dia ini kurang berfungsi atau bagaimana, selong dia ini terus semacam tidak bisa mengendalikan dirinya, anaknya dipukul, diinjek, Masya Allah, akhirnya jadi berantakan, akhirnya ya terpaksa cerai. Jadi semacam begitu. Karena itu sebetulnya babnya bab lain. Husnudzon antara dia dengan Allah, kalau antara kita dengan dia itu perlu istikharah lagi dan istikharah lagi. Kita ini urusan dunia, mau nyerahkan mobil kita, mau dibeli orang. Kita kalau nggak neliti orangnya jadi duit tenan pora toh. Mau jangan-jangan janji-janji tok mobil saya dibawa pergi, itu kita aja mau hati-hati. Nah ini urusan anak, urusan adik, urusan mahram, asal aja kita serahkan, yes, karena Allah. Ini sebetulnya itu bukan husnudzon, itu kengawuran dan kesembronoan. Dia lebih menghargai mobil dia, sawah dia melebihi kerabat-kerabatnya itu. Nyatanya kalau sudah urusan duit dia langsung paham, hati-hati. Dicicil nggak mau, harus kontan, dianu wis Masya Allah.